Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Dania Ramadan. Pada kali ini, saya akan sedikit menyampaikan materi tentang masuknya pengaruh Jepang ke Indonesia, juga kebijakan Jepang yang justru membawa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Penasaran gak nih? Harus penasaran ya? Yuk langsung saja simak sama-sama. Jepang muncul sebagai negara penjajah di Indonesia setelah berhasil menaklukkan tentara Amerika Serikat melalui pengeboman Pearl Harbor pada 8 Desember 1941. Serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan pasokan kebutuhan perang, sebab ketersediaan minyak di Indonesia dirasa dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Pada Januari 1942, Jepang berhasil memasuki Indonesia melalui Ambon dan menguasai Maluku. Jepang berhasil merebut Jawa dari Belanda hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Pada tanggal 8 Maret 1942, di Kalijati, Subang, Jenderal Terpurten atas nama Komandan Pasukan Belanda menandatangani penyerahan tidak bersyarat atas Jawa kepada Jepang yang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Penyerahan tersebut kemudian dikenal sebagai kapitulasi Kalijati. Kebijakan yang diterapkan oleh Jepang di Indonesia berkaitan dengan kemenangan peperangan di Pasifik. Kebijakan tersebut pada dasarnya memiliki dua prioritas, yaitu untuk menghapuskan pengaruh Barat dan memobilisasi rakyat Indonesia demi kemajuan perang Jepang. Upaya dalam melaksanakannya, pemerintah Jepang merangkul pemimpin Islam karena Jepang menyadari bahwa mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam dan pemimpin Islam memiliki peranan penting dalam masyarakat. Selain merangkul para pemimpin Islam, pemerintah Jepang juga menawarkan kerjasama kepada tokoh-tokoh nasionalis dan para pemuda dengan tujuan agar para tokoh tersebut mau memberikan tenaga dan pikirannya dalam membantu usaha perang Jepang. Langkah pertama yang diambil oleh Jepang untuk memusnahkan pengaruh Barat adalah pelarangan pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Pengaruh dari kebijakan tersebut, bahasa Indonesia tampil dan menggantikan kedudukan dan peranan bahasa Belanda. Kesempatan pemakaian bahasa Indonesia oleh bangsa Indonesia ternyata menggalang persatuan nasional dan memperkokoh rasa kebanggaan dalam jiwa rakyat Indonesia. Selain itu, kebijakan lain yang ditetapkan oleh tentara Jepang adalah mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Manfaat lain dari kebijakan Jepang dalam politik yakni dengan diangkatnya tokoh-tokoh Indonesia untuk menduduki jabatan penting. Hal tersebut menjadi kesempatan dan pengalaman berharga bagi bangsa Indonesia dalam kepengurusan bernegara. Sedangkan pengaruh kebijakan militer pada masa pendudukan Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia berawal dari diikutsertakannya bangsa Indonesia di bidang pendidikan dan militer. Hal tersebut memberikan keuntungan besar karena mereka mendapatkan pengetahuan dan pengalaman militer. Selain itu, Jepang juga berkontribusi pada perkembangan-perkembangan di Indonesia melalui indoktrinasi, melatih, dan mempersenjatai generasi-generasi muda bangsa Indonesia. Dengan semangat juang yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia, serta didukung oleh kemampuan militer, rakyat Indonesia mampu bangkit dan mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang dikala terjadi vacuum of power. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Semoga teman-teman sekalian dapat memetik nilai dari materi kali ini ya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya Dania Ramadan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.